Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Kita harus bersyukur kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua ya. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita nyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, pada video kali ini kita akan belajar bersama pada tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 mengenai cerita fiksi dan juga pengaruh gaya dan gerak. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian naik sepeda? Pada gambar ini ada dua anak perempuan yang sedang naik sepeda, namun tiba-tiba ban sepeda mereka bocor. Nah, berdasarkan gambar itu, apa yang mereka lakukan agar sepeda mereka tetap bisa jalan ya? Apakah kalian ada yang tahu? Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai cerita fiksi terkait dengan pembelajaran yang ada dalam cerita fiksi, juga tokoh serta sifatnya. Kemudian juga memahami hubungan antara gaya dan gerak. Oke, sekarang langsung saja kita mulai ya. Hari ini adalah hari Minggu. Lala dan Lili bersepeda untuk mengelilingi taman. Nah, sesampainya di taman, mereka berdua duduk di kursi taman. Kemudian tiba-tiba Lili berkata, "Wah, ada angsa terbang." Begitu kata Lili. Kemudian Lala melihatnya. Lala menjadi teringat bahwa dia pernah membaca cerita mengenai angsa dan telur emas. Nah anak-anak, apakah kalian pernah mendengar cerita tentang angsa dan telur emas? Kalau kalian pernah membacanya, apa sih yang ada di dalam cerita tersebut? Jadi, cerita mengenai angsa dan telur emas merupakan cerita fiksi. Ada yang tahu nggak nih, apa itu cerita fiksi? Ya, betul sekali. Cerita fiksi adalah cerita rekaan. Isi dari cerita fiksi itu dibuat dari imajinasi atau khayalan pengarangnya.
Oke, sekarang kita bersama-sama membaca cerita fiksi mengenai angsa dan telur emas yuk. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi, petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Nah, setelah membaca cerita fiksi tadi, kira-kira apa ya hikmah dari cerita fiksi tersebut? Apakah ada yang tahu? Ya, jadi dari cerita fiksi tersebut kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran bahwasanya kita sebagai manusia itu harus mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Kita jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Tuhan itu telah mengatur rezeki manusia. Oke, setelah membaca cerita tadi, sekarang coba kita jawab bersama pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Pertanyaan yang pertama, apa inti dari cerita mengenai angsa dan telur emas? Inti dari cerita tersebut adalah tentang seorang petani yang memiliki angsa istimewa. Angsa tersebut dapat bertelur emas. Petani ingin angsanya banyak bertelur supaya ia cepat kaya. Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Bagaimana seharusnya sikap dari tokoh utama atas nikmat yang telah ia peroleh? Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah seorang petani. Nah, sikap yang dimiliki oleh petani itu adalah tamak dan tidak pernah merasa cukup. Lalu, bagaimana ya sikap yang seharusnya dimiliki oleh tokoh utama? Iya, betul sekali. Seharusnya tokoh utama bersyukur atas nikmat yang sudah ia peroleh. Nah, anak-anak semuanya masih semangat ya? Sekarang, Lili dan juga Lala karena sudah siang mereka mau pulang. Nah, di tengah perjalanan mereka itu berpapasan dengan tukang bakso. Kemudian mereka berdua mengamati gerobak dari tukang bakso itu bisa bergerak karena didorong oleh tukang bakso. Nah, mendorong merupakan gaya yang dapat menyebabkan benda, yaitu gerobak, bisa bergerak. Oke anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, gambar-gambar ini adalah contoh-contoh dari hubungan antara gaya dengan gerak. Hubungan gaya dan gerak yang pertama adalah gaya itu mempengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Gambar di samping menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak membuka dan menutup. Kemudian yang kedua,
Gaya itu mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gambar di atas menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti karena sopir menginjak rem bus, sehingga bus menjadi lambat lalu berhenti. Yang ketiga, gaya itu mempengaruhi perubahan bentuk benda. Gambar di samping menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Anak bermain plastisin dengan melakukan gaya, sehingga plastisin bisa berubah bentuk. Dan yang terakhir, gaya itu mempengaruhi perubahan arah gerak dari suatu benda. Gambar ini menunjukkan perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas, bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Nah, gimana anak-anak? Apakah kalian semua sudah paham mengenai materi terkait dengan hubungan antara gaya dan juga gerak? Kalau kalian semua sudah paham, sekarang coba Ibu mau bertanya. Perhatikan video ini dengan baik-baik ya anak-anak. Bagaimanakah hubungan gaya dan gerak pada ilustrasi 1 dan 2? Ya, betul sekali. Pada ilustrasi 1, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak, dan pada ilustrasi 2, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada kali ini, yaitu mengenai cerita fiksi dan juga hubungan antara gaya dengan gerak. Sekarang, mari kita bersama-sama menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari. Oke, tadi kita yang pertama mempelajari mengenai cerita fiksi. Masih ingat kan cerita fiksi itu apa? Ya, betul. Cerita fiksi adalah cerita rekaan. Cerita fiksi itu isinya dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan dari pengarangnya. Selanjutnya, kita tadi juga mempelajari mengenai hubungan antara gaya dengan gerak. Nah, ada 4 hubungan antara gaya dan juga gerak. Apakah kalian masih ingat? Ya, jadi yang pertama adalah gaya itu mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya itu mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya itu mempengaruhi perubahan bentuk dari benda. Dan yang keempat atau yang terakhir, gaya itu mempengaruhi perubahan arah gerak dari suatu benda. Nah, anak-anak, untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai materi kali ini, Ibu akan memberikan latihan soal. Ini harus kalian kerjakan ya. Apabila kalian masih bingung, bisa kalian tanyakan pada Ibu. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anakku kelas 4 semuanya selalu dalam keadaan sehat, serta kalian bisa memahami materi kali ini dengan baik dan ilmu yang didapatkan bermanfaat. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillah, semoga kita bisa berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.